There is something, ada sesuatu dalam video yang dibuat oleh Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka tentang perampasan aset koruptor. Karena ini sejalan dengan langkah-langkah Pak Prabowo yang mulai terlihat memang serius menghadapi koruptor. Apa yang harus kita baca dan apa yang akan saya ungkap di sini? Tonton sampai selesai dan ini pasti akan mengubah hidup kita semua. Halo, saya Cikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya kita semua. Coba untuk mengerti, per hari ini, tanggal 20 Februari 2026, toko emas di Jawa Timur bernama Semar ini di-raid atau digeruduk oleh kepolisian. Emas-emas yang ada di sana diangkut ya lebih tepatnya, dan diduga ini adalah emas yang dipergunakan sebagai pencucian uang tambang ilegal. Apakah ini berkaitan juga dengan gentengisasi, ayamisasi, atau hal lainnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang sepertinya mulai membatasi gerak-gerik para oligarki? Dan apakah betul Koperasi Nusantara ini digadang akan menjadi pengganti Indomaret dan Alfamart yang dianggap memonopoli perdagangan retail di Indonesia? Mari kita bahas. Oke, statement Wapres Gibran pada pidato itu ya jatuhnya. Pidato beberapa hari lalu di mana menurut Mas Gibran koruptor ini tidak akan jerah jika hanya di penjara. Jadi pelaku-pelaku kriminal ini termasuk koruptor yang kriminal berat harus dimiskinkan oleh negara gitu. Yang mana ini sejalan dengan target Pak Prabowo ya untuk memiskinkan koruptor lainnya juga dan mendesak terlahirnya undang-undang TPPU yang mana udah digalakan sama Pak Prabowo, cuman sampai hari ini pun hanya omong-omong aja kelihatannya Mas, dan belum ada hilal gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo itu tegas. Cuman ramalan dari saya, perampasan aset ini tidak akan diundangkan di periode pertamanya. Ini adalah sesuatu yang akan diperjuangkan di periode berikutnya dan sebagai janji politik yang akan diberikan di periode kedua Pak Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Karena Pak Prabowo ini masih sepertinya ya, masih ingin menjadi good cop. Masih pengen terlihat sebagai seseorang yang baik. Yang sepertinya beliau ini masih berusaha ingin memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sudah dikategorikan sebagai koruptor untuk mengembalikan dana mereka, atau paling tidak mereka ini bisa mengganti rugi atas apa yang mereka lakukan saat ini. Nah, ini kayaknya diberikan grace period sampai periode pertama ini selesai. Jika itu tidak terjadi, maka apa yang akan dilakukan di periode berikutnya? Beliau akan jadi seorang bad cop. Tapi seperti yang kita tahu ya, maksudnya di mana peraturan maksudnya yang menerbitkan peraturan untuk TPPU ini sendiri masih belum mendapatkan respon positif gitu. Maksudnya ada beberapa fraksi juga dari DPR. Ya karena mereka takut kalau ini akan dipergunakan sebagai alat politik. Kalau orang yang nggak disukai atau nggak mau berpihak kepada pemerintah, maka tinggal dicari aja semua orang di sana, semua partai. Saya yakin sekali pasti ada potensi dianggap sebagai seorang koruptor. Karena kita sudah melakukan ini sekian lama. Mempercepat sebuah proses, membayar agar ini bisa segera selesai, memangkas sebuah birokrasi. Layaknya ini sesuatu yang normal dan wajar. Nah, saat terus kemudian ini diundangkan, tentu saja pasti akan banyak orang yang bisa tertangkap. Dan ini tentu saja akan sangat ditakuti oleh partai pemenang yang sebelumnya, PDIP. Karena PDIP kan tentu saja yang berkuasa sebelumnya dan pasti bisa dicari-cari kesalahannya. Nah, ini ketakutan yang terus kemudian muncul dan saya yakin ini pasti akan mendapat perlawanan dengan berbagai narasi. Banyak yang sudah mengatakan bahwa nanti kalau seandainya ini tidak jelas dulu undang-undang pidananya, ini masuknya di mana, ini malah akan dijadikan sebuah upaya abuse ya, untuk memaksakan sebuah kondisi kepada orang yang berseberangan ideologi. Tapi kita kan tahu bahwa hal seperti itu sepertinya juga nggak akan gampang dilakukan di era sosial media seperti sekarang. Tapi kita tahu bahwa Pak Prabowo saat ini itu kayak masih di tahap
mencoba menemukan caranya, dan beliau ini sepertinya masih memberikan ampunan kepada orang-orang ini untuk diberikan waktu. Tapi jika ternyata sudah selesai periode pertama, ini tidak bisa dilanjutkan, maksudnya orang ini tidak mau juga melakukan, maka akan dilakukan sebuah langkah tegas untuk memproses mereka, dan perampasan aset baru muncul di sana itu tadi. Tapi saya yakin orang-orang di luar pemerintahan itu pasti ketakutan karena tadi itu. Mereka takut ini dipergunakan sebagai sebuah alat untuk memaksakan kekuasaan kepada orang-orang ini tadi. Kalau kita hubungkan dengan periode kedua, maksudnya berarti Pak Prabowo ini sekarang saat ini tuh sedang menguatkan fondasi atau menancapkan jangkar lebih dalam, atau Pak Prabowo sepertinya sedang melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk menarik uang yang seharusnya didapatkan oleh negeri ini dengan lebih banyak cara lagi. Jadi dengan cara kreatif, beliau ini mencoba untuk menarik uang sebanyaknya. Caranya dengan apa? Beliau ini menindak orang-orang yang kalau saya kira nggak memiliki afiliasi politik secara langsung sebagai sebuah martir. Karena jika kamu tidak menuruti saya, kamu akan bernasib seperti orang-orang ini tadi. Maka semua hal dilakukan di sini. Dan beliau pun ini mencoba push the limit. Seperti itu tadi. Melakukan MBG dan mulai memangkas tadi itu mafia ayam ini mau dipangkas, genteng ini mau difungsikan sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat, dan saya yakin akan banyak hal yang lainnya lagi. Koperasi Nusantara ini sepertinya adalah cara untuk membatasi oligarki ini yang sudah beranak pinak di mana-mana. Indomaret, Alfamart itu udah menjamur di mana-mana. Nah, melihat, saya pikir beliau ini mungkin terinspirasi oleh Warung Madura yang mereka ini agile, ada di mana-mana. Dan konon katanya pegawai Indomaret dan Alfamart ini belanjanya itu ke Warung Madura. 24 jam buka, tutup cuman saat Idul Adha dan Hari Kiamat. Jadi hidup orang Madura yang saya kira di sini ini adalah inspirasi dari Pak Prabowo, makanya mungkin beliau ingin membuat sebuah koperasi rakyat, koperasi Nusantara ini tadi. Cuman ini bukan hanya, ini baru pertama kali di periode Presiden Prabowo aja ini bisa, maksudnya menggeledah satu toko emas karena dugaan TPPU dan kurang lebih aset yang disita itu 25,8 T dari satu toko emas saja. Ini maksudnya hanya untuk gertakan atau memang akan digeledah lagi nih toko emas sebelumnya kan ada Enco ya, toko berlian ya, Tiffany & Co. Itu juga kena raid. Jadi saat itu terjadi, semua pemilik barang-barang berharga ini pasti sangat ketakutan. Karena mereka ini sebenarnya adalah objek paling basah untuk dijadikan alasan TPPU. Karena setiap objeknya harganya itu besar, tinggi, dan kita nggak bisa taksir. Berlian harganya sampai 1 miliar sama berlian yang harganya mungkin 100 juta, 10 juta di mata orang awam itu akan sama-sama saja. Under invoicing terjadi. Sebuah aliran dana yang digunakan tadinya katanya untuk transaksi, bisa saja itu tidak terjadi. Barang tidak berpindah, tapi catatan keuangan mencatat transaksi itu tadi. Maka hal seperti ini yang mulai disasar oleh Pak Prabowo. Dan apa yang dilakukan oleh Gibran, Mas Gibran kemarin, ini sebenarnya seperti sebuah sirine, sebuah trompet sangkakala yang ditiupkan. Dan sejak saat itu, kalau kalian pengusaha yang selama ini nakal, kalian adalah target berikutnya. Dan orang-orang ini adalah bukti apa yang mereka lakukan ini akan sungguh-sungguh. Tapi kan setelah geledah penyitaan TPPU dari toko emas dan juga yang Tiffany & Co tadi namanya, itu kan juga belum ada lanjutan, maksudnya siapa oknum yang bermain dan tindak pidana apa yang akan dihukumkan ke orang yang bermain di sana. Begitu. Karena masih diberi kesempatan. Kalau dia mau membayar, kalau dia mau untuk mengganti kerugian, pemerintah nggak akan besar-besarkan ini. Karena pemerintah lebih pilih duitnya. Netizen, milenial dan Gen Z pasti akan marah, oh, kenapa nggak dihukum? Kenapa nggak mereka kan sudah berbuat kejahatan untuk masyarakat? Ini kan pasti akan marah, tapi kita tahu bahwa cara tersebut, jika kita tangkap, ini sama seperti kepolisian, kalau menangkap bandar narkoba, itu nggak langsung ditangkap terus diumumkan. Karena kalau diumumin, yang lainnya kabur. Tapi kalau ini ditangkap terus kemudian dia ini diajak kerjasama, atau penangkapannya nggak diumumkan tapi mereka dimasukkan lagi, ini kan akan jadi sebuah penangkapan yang lebih besar lagi. Siapa tahu sebenarnya yang terjadi saat ini adalah bentuk operasi yang sudah lama. Ada yang ketangkap, dimasukin, dapat bukti, tinggal diciduk. Tapi yang saya lihat ke depannya, pemerintah ini akan mendapatkan banyak uang dari aset-aset pemerintah yang selama ini mangkrak.
perkebunan dan pertambangan liar yang sudah diakuisisi kembali. Kemudian under invoicing yang coba untuk diselesaikan. Juga yang terakhir, Pak Prabowo berhasil untuk mendapatkan deal di mana kelapa sawit Indonesia yang tadinya ini diganjar 30% pajak. Kalau masuk ke Amerika, ini sekarang 0%. Sehingga semua orang yang menjadi pengekspor sawit ini akan mendapatkan ekstra keuntungan ya seharusnya ya 30% dari deal yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin. Kita memiliki sebuah optimisme besar dan saat Pak Prabowo membuktikan bahwa beliau ini mengejar para koruptor yang tentu saja korupsi kan dilakukan ya oleh oknum oligarki juga. Ini adalah sesuatu yang serius, maka kita punya harapan agar ini menjadi sebuah titik pemula dari sesuatu yang besar yang kita harapkan bagi negara kita. Apakah kalian memiliki semangat dan juga harapan yang sama? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Bagikan videonya jika kalian merasa ini harus disebarkan dan silakan subscribe dan like untuk mendukung apa yang saya suarakan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.